Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk pembelajaran kita hari ini, waktunya kita persingkat ya nak ya, karena durasi video itu tidak bisa lama. Jadi materinya juga ibu persingkat. Untuk hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang teks berita. Tentu kalian sudah pernah mendengar apa itu berita, di mana, mengapa, siapa, dan mengapa contohnya. Nah, untuk berita bisa kita temukan di media cetak, di media elektronik, dan lain sebagainya. Contoh, kalau kalian bermain Facebook, itu di Facebook suka sering berseliweran berita. Atau bahkan kita membacanya melalui media cetak, contoh koran ya. Nah, untuk bab ini kita akan membahas yang pertama, buka buku kalian ya, lihat di halaman 3. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ya, unsur apa saja sih yang ada di dalam teks berita itu dan mengapa dapat dikatakan sebagai berita? Cirinya bagaimana dapat dikatakan sebagai berita? Yang pertama, untuk dapat memahami berita, ya, memahami berita ataupun menulis berita, kalian harus mampu mendengarkan apa yang disampaikan, mencatat ide-ide pokoknya, kemudian merekam dengan alat bantu, misalnya melalui video handphone atau tape recorder ya, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil inilah nanti bisa kita olah menjadi sebuah berita. Nah, dari penjelasan secara singkat ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apa sih berita itu, yang mana dapat dikatakan berita? Apakah semua peristiwa yang ada di sekitar kita, yang terjadi di sekitar kita, dapat dikatakan sebagai berita? Ya, tidak, tentu. Tidak semua kejadian yang ada di sekitar kita merupakan sebuah berita. Jadi, pengertian berita itu sendiri adalah peristiwa luar biasa yang terjadi di sekitar lingkungan kita, baik itu tentang ekonomi, sosial, budaya, kemudian ada kriminal dan lain sebagainya. Nah, untuk dapat memahami berita seperti apa, bagaimana ya, kita lihat dulu salah satu contoh beritanya. Kalian baca yang ada di halaman 3. Itu Sulaiman Ngongo, penerima Kalpataru yang nyeker ke istana. Nah, dari judul ini dapat terlihat bahwa ini merupakan salah satu contoh berita. Kenapa? Beritanya mencolok ya, menarik untuk dibaca. Kenapa? Kok bisa sih orang datang ke istana itu tanpa menggunakan alas kaki atau nyeker? Kenapa dia dapat nyeker dikatakan? Nah, maka orang penasaran, orang akan membaca berita tersebut, ya kan? Nah, untuk beritanya kalian baca sendiri nanti di rumah ya, bukunya. Kemudian dari pengertian beritanya sudah, kemudian hal apa saja sih atau unsur apa saja yang ada di dalam berita? Ya, unsur yang ada di dalam berita itu disingkat ataupun dapat kita sebut sebagai adik simba. Apa itu adik simba? Ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu adalah unsur yang harus dipenuhi di dalam sebuah berita. Jadi kalau di antara adik simba ini tidak kalian miliki ketika menulis berita, maka dapat dikatakan bahwa teks berita yang kalian tulis belum lengkap atau belum sempurna. Kemudian ya, setelah kita membaca sebuah berita, unsur-unsur tadi harus dipenuhi. Contoh, apa sih yang diberitakan orang? Contoh di buku tadi yang halaman 3, apa yang diberitakan? Yang diberitakan itu adalah Sulaiman Ngongo yang nyeker ke istana, dia tanpa menggunakan alas kaki. Nah, itu yang diberitakan. Di mana kejadiannya? Di daerah mana itu? Dibaca dulu, dilihat di bukunya. Ya, Nusa, di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian kapan peristiwa ini terjadi? Selasa tanggal
7. Kemudian kapan? Tadi sudah siapa? Siapa yang diberitakan? Yang diberitakan adalah Sulaiman Ngongo. Kemudian mengapa? Mengapa dan bagaimana? Mengapa Sulaiman Ngongo itu kok jadi pemberitaan? Karena apa? Karena ketika dia masuk ke dalam istana, dia tidak menggunakan alas kaki. Kita lihat pada teks tersebut, ya kan? Kita lihat kenapa dia dapat dikatakan nyeker, ya. Dia beranggapan bahwa takut lantainya kotor, ya kan? Bagaimana peristiwanya kamu baca. Nah, untuk hari ini kita cukup membahas mulai dari pengertian dan unsur-unsur yang ada di dalam sebuah berita atau unsur adik simba. Nah, ya nak ya. Untuk materi hari ini cukup batas ini dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Tugas kalian hari ini adalah mencari salah satu contoh teks berita, ya. Boleh cari di mana saja, di koran, majalah, Facebook, Google dan lain sebagainya. Boleh tentang ekonomi, sosial, politik, kriminal, ya kan, dan lain sebagainya. Salah satu contoh saja cari, kemudian difoto, kamu kirim ke ibu, ya. Foto ketika kamu lagi mengerjakan pencarian berita tadi, misalnya, saya mau cari di koran saja. Ibu ambil koran, ibu baca seperti ini, kemudian kamu foto lagi, ini berita, ya, kamu foto. Kemudian hasil contoh dari beritanya, ya, contoh beritanya juga dikirim. Dibuat kolase ketika mengerjakan dan hasilnya, ya. Contoh berita tidak usah ditulis, cukup difoto saja, misalkan di koran, ya, foto di koran. Kalau kalian mengambilnya di Google boleh di screenshot saja, ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu, kita lanjutkan, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.